Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan sehat dan tetap di dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, berkaryalah Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus hadir di dalam setiap rumah-rumah kita, bahkan di dalam setiap pribadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
ajaib Engkau Tuhan, luar biasa kasih-Mu Yesus. Ku ingin sama seperti-Mu, penuh kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu hari lepas hari kami terus diperbaharui oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami ya Tuhan boleh terus diperbaharui oleh wawasan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu diurapi kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengubahkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh pada janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai rasa kerinduan kami atas kuasa-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan siap kami memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu setiap pribadi, setiap keluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat dan kasih-Nya atas Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari terus kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan tetap mengucap syukur. Kita datang kepada Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Pelataran
Kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Haleluya. Tidak ada rasa syukur yang bisa dinikmati sebagai orang-orang yang beriman selain ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesuslah pokok anggur yang benar dan kitalah carang-carangnya. Dan tidak ada kekuatan lain dan keamanan yang lain selain kita tetap menempel pada pokok anggur yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap menjadi satu tubuh Kristus, satu pohon anggur yang mau berbuah lebat satu sama lain. Dan biarlah Tuhan Yesus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Haleluya. Yesus pokok, kitalah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintanya Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta kau. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai seorang yang beriman tentunya akan selalu menjadikan Yesus yang terutama di dalam setiap hidup kita. Karena tanpa Yesus
segalanya akan menjadi sia-sia. Biarlah apa yang akan kita lakukan hari-hari ke depan tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan mari terus kita meninggikan nama Yesus sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan mari kita pujikan yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya
menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami tetap berpegang pada janji firman-Mu. Kami mau terus mencintai Engkau ya Tuhan. Mengasihi Engkau ya Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kerinduan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami diurapi, kami dijamah, dan kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, melalui bilur-bilur kuasa darah-Mu juga ya Tuhan, kami rindu setiap saudara kami yang mengalami sakit penyakit saat ini boleh dijamah dan disembuhkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami siap menerima kebenaran firman-Mu, kami mau duduk diam dan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan ayat pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita bersama-sama membacanya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Puji Tuhan. Saudara, dari pembacaan ayat ini saya memberikan judul yang berbunyi atau yang mengatakan menjadi berkat. Gadis ini, saudara, kalau saudara baca di dalam ayat yang kedua, ya saudara, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Saudara yang kekasih, apakah maksud dari Tuhan membawa gadis ini ke rumah dari seorang pahlawan? Ya, saudara, dia adalah seorang panglima. Kemudian dia tinggal bersama-sama dengan panglima ini dan dia bekerja bersama-sama di rumah Bapak Naaman. Ya, saudara. Karena judul ini berbunyi menjadi berkat, saya percaya saudara bahwa anak gadis ini, saudara, benar-benar adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak menyembunyikan bahwa dia adalah orang dari bangsa Israel. Ketika dia bekerja di rumah dari Bapak Naaman ini, gadis ini berbicara tentang bagaimana kalau misalnya Bapak Naaman ini bisa berjumpa
dengan seorang nabi dari Israel. Saudara-saudara, saya melihat gadis ini saya berikan untuk masa sekarang ini adalah dia berbicara tentang gereja pada masa akhir ini atau zaman akhir ini. Menurut Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat 16, di situ dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya-cahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Setelah kita membaca ayat ini, saudara, memang kalau saudara membaca tentang yang terjadi dengan Bapak Naaman, saudara, dia adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya sampai sangat disayangi. Sebab oleh Tuhan, oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saudara, hanya sayang Bapak Naaman ini mempunyai penyakit yang disebut sakit kusta. Dan saudara tahu bahwa ketika gadis ini ada di rumah Bapak Naaman ini, saudara, maka gadis ini mempunyai beban yang cukup berat. Karena dia melihat seorang yang sakit kusta ini, saudara. Lalu dia berbicara bagaimana supaya Bapak Naaman ini pergi ke negeri Israel dan menjumpai seorang nabi. Saudara, kalau kita sudah membaca di Matius 5 ayat 13-16, kita membaca bahwa kita sekarang ini diumpamakan seperti garam. Kalau garam itu tidak mengeluarkan asin lagi, pasti garam itu akan diinjak orang dan dibuang. Demikian juga dengan saudara, kita ini sebagai terang. Saudara, gadis ini tidak menyembunyikan Tuhan di dalam hidupnya sampai dia memberikan jalan keluar kepada Naaman ini, saudara. Dikatakan kalau kota yang ada di atas gunung dan di sana ada terang, tidak mungkin akan tersembunyi. Puji Tuhan, saudara, melihat ayat ini maka kita akan mengatakan bahwa gadis itu adalah gambaran gereja. Gadis ini telah dipakai Tuhan menjadi garam dan terang. Saudara dan saya juga sebagai gereja harus memikirkan, harus mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan dan menjadi garam serta terang di tengah-tengah dunia ini. Gadis ini mempunyai iman bahwa bila Naaman menemui Nabi Elisa, ia akan menerima kesembuhan. Saudara, gereja juga harus mempunyai iman bahwa bila saudara-saudara pelayanan kepada Tuhan, maka akan banyak orang menerima mujizat-mujizat yang bisa terjadi di tengah-tengah dunia ini. Gereja tanpa iman tidak memiliki kesaksian.
Saudara yang ketika kita tidak bisa pergi kemana-mana di masa pandemi ini, kemungkinan kita tidak bisa bermain ke tetangga dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita tetap mempunyai iman. Dan marilah kita minta kepada Tuhan supaya kesaksian-kesaksian kita itu hidup di dalam selama kita mengalami pandemi. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Dalam kitab Yeremia, saudara, pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Memang saudara, kalau kita membaca ayat ini yang mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, kelihatannya gadis ini memang terbuang, tertawan, jauh dari keluarga, jauh dari teman, sanak, famili. Saudara, saya berkata di sini bahwa gadis ini mempunyai iman dan ia telah menjadi berkat, saudara. Gadis ini telah mensejahterakan keluarga Naaman. Ia menerima kesembuhan setelah setelah Naaman mendengar kesaksian atau bagaimana gadis itu menyuruh pergi ke Nabi Elisa. Gadis ini tidak takut walaupun dia ada di negeri orang, walaupun ia terbuang. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin sekali membaca bersama-sama dengan saudara di dalam Kisah Rasul pasal 18. Bagaimana Rasul Paulus adalah seorang rasul yang di dalam kehidupannya setelah Tuhan mengubah hidupnya, dia selalu, saudara-saudara, berusaha supaya dia bisa, saudara, mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan berita-berita yang membawa banyak orang yang sedang terikat, dia bisa mendapat kelepasan dan lain-lain. Saya ingin bersama-sama dengan saudara membacakannya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, dan aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datanglah ke rumah seorang bernama Titus Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus kepada kepala rumah ibadat itu menjadi percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia seisi rumahnya, dan banyak orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Dan selanjutnya, puji Tuhan, saudara, setelah saya membaca ayat-ayat ini, saudara, bagaimana Paulus dengan berani, saudara, dia tidak mundur sedikit pun. Karena apa? Dalam ayat 9 dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, janganlah takut, teruskan pemberitaan firman
dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Puji Tuhan. Saudara, Paulus dikuatkan oleh suara Tuhan. Dan saudara tahu, kalau kita membaca tadi, bahwa berita Paulus dan kesaksian Paulus itu membawa manusia datang kepada Tuhan. Orang yang rumahnya di sebelah rumah ibadat. Saudara-saudara, kita lihat di sini mereka percaya kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana saudara-saudara, selama saya mengenal Tuhan dan melayani Tuhan, saudara-saudara, saya tahu penginjilan yang ada di desa pelayanan kami, saudara, sekarang ini sudah jauh lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mempunyai komsel, dan disitulah kadang-kadang Tuhan kirim jiwa supaya kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat keadaan dari Panglima ini yang namanya dia adalah seorang yang kaya, saudara. Semua dia punya, saudara. Namun dia sangat menderita karena kita tahu bahwa dia mempunyai penyakit yang sulit dan tidak ada obatnya pada masa itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, saudara, mari kita akan melihat, saudara, dalam kitab Bilangan yang menuliskan bagaimana keadaan orang yang mempunyai sakit kusta itu, saudara. Dalam ayat yang pertama dikatakan, Bilangan pasal 5. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat yang kedua, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, semua orang yang najis atau mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Saudara yang kekasih, kita melihat setelah kita membaca bahwa Naaman ini sebenarnya, saudara, belum mengenal Tuhan. Keadaannya itu harus terpisah. Sebenarnya dia tidak bisa tinggal lagi di rumah. Tetapi Tuhan kirim, Tuhan buang seorang gadis dari bangsa Israel. Dan kemudian dia memberikan jalan supaya Naaman mendapat pertolongan. Kalau saya boleh katakan, sakit kusta itu sama, saudara, disamakan dengan penyakit yang disebut kehidupan berdosa. Disamakan dengan dosa yang tidak ada harapan. Orang yang sakit kusta itu perlahan-lahan pasti mati. Sebab pada waktu itu tidak ada obatnya. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 4, saudara,
Di situ dikatakan, saudara, Mazmur 32 ayat 1 sampai 4 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Ini adalah gambaran orang yang hidup di dalam dosa. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang sudah diampuni segala kesalahan kita. Ya saudara, yang dosanya ditutup dan tidak diperhitungkan Tuhan apa yang oleh karena jiwa yang penipuan. Saudara, dalam Mazmur ini adalah gambaran bagi orang yang berdosa. Demikian juga dengan keadaan dari Naaman yang sebenarnya dia harus mati secara perlahan-lahan. Puji Tuhan, saudara. Bagaimanakah sehingga benar-benar Naaman ini mendapat kesembuhan sebagai orang yang tidak seiman dengan gadis dari Israel. Saudara, dia mendapat kesembuhan dan dia mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang layak disembah. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, saya akan memberi 3 hal secara cepat tentang bagaimana saudara sikap dari Naaman sampai dia mendapat kesembuhan. Saudara, yang pertama, Naaman itu salah waktu dia mencari Nabi Elisa. Saudara, dia salah mencari pertolongan. Dia pergi kepada raja dari bangsa Israel. Lalu dia berkata supaya raja bangsa Israel itu memberi pertolongan kesembuhan kepada dia. Dan akhirnya raja itu marah, saudara, dan berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya?" Saudara, sungguh satu kesalahan dari Naaman datang kepada raja. Memang saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan salah, kalau kita membutuhkan pertolongan lalu kita salah alamat, kita mencari pertolongan kepada manusia, kita mencari pertolongan kepada orang pintar, kita mencari pertolongan kepada orang-orang yang berduit atau orang-orang kaya, dan yang akhirnya kita sendiri akan mengalami suatu kerugian besar. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkah, menetapkan langkahnya. Setiap kita, saya, saudara, jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Haleluya, ini yang pertama. Naaman mencari raja. Itu adalah sesuatu yang salah alamat. Walaupun Naaman dibekali, saudara, dengan
banyak perbekalan yang akan diberikan kepada orang yang akan menolongnya. Itu adalah sesuatu yang salah. Saudara-saudara, yang kedua, Naaman harus belajar mengenal Allah Israel. Karena itu dalam ayat 8 dikatakan, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu ada seorang nabi Israel. Saudara, yang berkata ini adalah saudara-saudara Nabi Israel. Nabi Elisa melihat karena raja merasa dia, saudara, diminta pertolongan untuk menyembuhkan Naaman. Dia merasa tidak pantas hal ini. Ya, saudara, lalu dia mengoyakkan pakaian, dia marah. Aku yang harus menyembuhkan kamu. Ya, saudara. Tapi dalam ayat 15 di raja-raja, kitab raja-raja ini, 2 raja-raja ini, saudara, dikatakan Naaman sudah saudara-saudara, Naaman sudah datang kepada Nabi Elisa ini, dan kemudian Nabi Elisa menyuruhnya dia untuk mandi, saudara, menyeburkan dirinya, dan selama 7 kali dia harus mencelupkan dirinya. Saudara, saat Naaman sudah sembuh, ia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada orang kecuali di Israel. Tidak ada Allah kecuali di Israel. Inilah saudara-saudara bagaimana Naaman harus belajar mengenal Allah. Setelah dia sembuh dari sakit, dia sendiri pun berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah seperti di Israel. Puji Tuhan, pagi ini saudara dan saya sudah mengenal Allah itu. Saudara, karena kita sudah, saudara-saudara, diampuni dosa kita yang tadinya. Saudara dan saya mempunyai penyakit kusta yang hidupnya tadinya di dalam dosa. Tidak ada pengharapan. Orang yang sakit kusta itu secara perlahan-lahan dia akan mati, saudara. Dan kita pun, saudara, puji Tuhan, kita sudah mengenal Allah kita. Allah yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita boleh mengenal dia. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, Naaman harus merendahkan diri dan menghilangkan kesombongannya. Saudara-saudara, dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan luar biasa sebagai panglima, dan dia sangat disayangi oleh tuannya. Tetapi dia juga harus merendahkan diri, menghilangkan kesombongannya supaya penyakit kustanya itu hilang. Dan akhirnya dia harus mandi, mencelupkan dirinya selama 7 kali. Lalu dia berkata apa? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Saudara-saudara, karena gadis ini telah membawa dia, dan kemudian dia boleh mengenal Allah Israel. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama melihat. Kalau mau melihat mujizat, kalau mau kita, saudara-saudara, tetangga, saudara boleh mengenal Tuhan, jauhkanlah diri saudara dari kesombongan. Puji Tuhan. Percayalah saudara bahwa karena gadis ini, Naaman boleh menerima kesembuhan. Karena gadis ini, Naaman boleh mengenal Allah Israel. Saudara, mari kita
bersama-sama menjadi berkat, menjadi saksi, dan menjadi pembuka jalan bagi orang yang berjalan di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang dapat saya berikan kepada saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memberikan pujian akhir kita dengan lagu melayani. Saudara, saya undang kita semua sikap kita kepada Tuhan. Apa yang saudara akan berikan kepada Tuhan kecuali kita mau mendengar apa yang Tuhan mau, supaya kita melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini, dia melayani Bapa Surgawi, memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Saudara, mari kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan sekali lagi, Tuhan, saya mau melayani Engkau, melayani saudara-saudara kita, melayani mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Mari kita bersama-sama dari hati yang terdalam, kita mau melayani lebih sungguh. Dialah contoh yang terutama bagi saudara dan saya. Lebih dulu melayani, lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu, Tuhan lebih dulu melayani. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan doa kepada Tuhan. Dia ada di sini dan dia rindu sekali untuk saudara-saudara bersama dengan saya berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, di pagi hari yang sudah diberkati oleh Engkau lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu memperhatikan kami. Sebelum kami mengenal Engkau, Engkau sudah mempersiapkan kami untuk kami dipanggil dan melayani Engkau. Ajar kami Tuhan seperti gadis yang masih muda belia itu. Ketika Tuhan, gadis ini ditawan oleh tentara Aram Tuhan. Sekarang dia berada bersama-sama dengan Bapak Naaman Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami boleh melihat dia dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan keluarga dan ia ada di kota itu. Terima kasih Tuhan.
Pakailah kami semua yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya tidak ada telinga yang tidak mendengar. Dan kalau kami bertelinga, kami juga mau melayani dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati kita.